Topik yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, hidup itu jangan dibuat susah. Bapak Ibu datang ke sini susah nggak? Susah? Nggak susah, tapi Bapak Ibu yang membuat saya susah. Harus belajar, harus buat PowerPoint, harus nanti saya ngomong apa ya. Tetapi saya tidak membuat hal ini menjadi kesusahan bagi saya. Tetapi ini satu kesempatan bagi saya agar kita tidak lagi susah, tidak lagi hidup ini kita buat susah. Kebahagiaan di dalam kehidupan ini tidak ada susah, karena kita membuat hidup ini susah. Intinya yang akan saya sampaikan adalah bagaimana sih agar kebahagiaan itu mudah kita dapatkan. Tidak susah-susah, bantai susah mau bantai susah, tadi pagi hujan, jalannya becek-becek, udah becek, gak ada ojek. Ya kan? Gampang sekarang gak usah ojek, naik Grab. Gampang kan? Bantai aja mau kemana gak ada yang jemput, mencet Grab. Nah sini sampai sana gratis. Bantai udah mungkin ada lebih 5 kali naik Grab. Asal ditanya berapa? Gratis. Berapa? Gratis. Yang nyupir umat sendiri. Makanya saya beritahu yang di sini jangan jadi supir Grab. Kalau dapat order Bantai cancel aja ya. Rugi. Ya. Hidup jangan dibawa susah. Kebahagiaan ini ada berbagai macam. Definisi kebahagiaan mungkin berbeda-beda dari kita kalau ditanya. Ya, coba bapak-bapak di sini bahagia ketika apa? Ayo, jawab. Bahagia ketika apa? Waduh, susah. Ibu bahagia ketika apa? Ketika apa? Jangan-jangan susah semua hidupnya di sini. Gak ada yang dijawab. Ya, kadang kita merasa ingin sekali bahagia. Ingin, semua orang pasti ingin bahagia. Tapi diam saja. Bantai saya ingin bahagia, ingin sukses, ingin kaya, diam saja. Wah, saya kan sudah pernah berbuat baik dan banyak, pasti saya bahagia. Diam saja hanya menunggu, ya. Tapi diam saja, tidak berbuat apa-apa. Kadang kita merasa hidup ini begitu sulit. Kita merasa datang ke sini itu sulit. Adalah yang rumahnya lebih jauh, yang harus lewat jalan berlubang bergelombang, melewati danau. Ya kan banyak danau di jalan-jalan sekarang. Kota Medan terkenal wisata Danau Seribu. Ya, karena di jalan-jalan ada danau-danau. Kita bilang wah susah banget, sulit banget untuk datang ke wihara, sulit. Siapa bilang? Ini buktinya Bapak Ibu di sini datang dari berbagai tempat. Mungkin ada yang dari Polonia, ada yang dari Sutomo, ada yang dari mana lagi? Banyaklah, nggak bisa saya sebut satu persatu. Bisa di sini. Tetapi mungkin teman kita yang rumahnya di Sampaling dekat Jepara bilang susah, nggak bisa. Saat ini di mana dia? Di tempat tidur. Masih enak, ngapain ke wira-wira cari kebahagiaan, tidur kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahagia yang menyesatkan itu, ya kan? Tetapi tidak mau berusaha sedemikian. Kebahagiaan merupakan sebuah pilihan. Ya. Bahagia apa? Pilihan, bukan pemberian. Kadang kan ada ya kan, wah saya kalau dikasih itu baru merasa bahagia, kalau enggak aduh menderita. Bukan pula belas kasihan, kita rengek-rengek orang lain agar membantu kita, agar kita bisa dapat bahagia. Kita bahagia ketika orang lain membantu kita. Ada juga yang berpikir seperti itu. Tetapi kita sendirilah yang memilih untuk
bahagia, bukan orang lain memilihnya untuk kita. Orang lain mungkin hanya menunjukkan jalan menuju ke wihara ini tadi. Tetapi kalau Anda tidak pergi sendiri, tidak akan sampai di sini. Ya. Apa sih yang membuat diri Anda tidak bahagia? Apa? Coba, bapaknya. Apa yang membuat tidak bahagia? Bapak? Bapak saya ketika dimarahi istri saya nggak bahagia. Salah sendiri punya istri, ya kan? Nah, ibunya kenapa nggak bahagia? Atau sudah bahagia semua? Nggak berani jawab, kena lagi nanti ya. Banyak jawaban orang ketika ditanya kenapa kamu nggak bahagia. Ada yang karena saya belum memiliki apa yang saya mau, belum mendapatkan apa yang saya inginkan. Ada yang satu lagi, berarti saya nggak bahagia karena takut kehilangan apa yang saya miliki ini. Apakah demikian? Oke, kita lihat. Mungkin kita tak bahagia dengan keadaan diri kita. Ada yang merasa gak bahagia ketika di rumah sendiri, kesepian, hujan, kedinginan, jomblo lagi. Itu gak merasa bahagia. Ada yang demikian? Ada. Mereka berpikir ketika nanti dapat pasangan, ketika sudah mendapat mungkin istri, mungkin mendapat suami, hidup berkeluarga, mereka akan, saya nanti akan merasa bahagia. Kadang-kadang demikian, merasa ada yang kurang pada diri kita. Entah kurang ganteng lah, entah kurang cantik lah, entah kurang kaya lah, pokoknya merasa kurang. Yang sudah cantik pun merasa kurang cantik. Yang sudah cantik merasa kurang cantik, yang sudah ganteng merasa kurang ganteng, yang sudah jelek merasa kurang jelek. Oh enggak ada ya, kalau udah jelek ya terima aja lah. Semua kadang merasa hidup saya ini tidak mendapatkan kebahagiaan ketika saya masih tinggal berada di sini. Ketika saya masih terus di sini, saya merasa tidak bahagia. Mungkin kalau saya sudah pindah, saya akan bahagia. Mungkin kalau saya sudah ikut dengan keluarga saya di rumah mertua saya akan lebih bahagia. Apa yang didapatkan ketika sudah di rumah mertuanya tambah tidak bahagia. Ada yang merasakan? Coba tunjuk tangan. Nanti saya bantu ya. Merasa tidak terima dalam pergaulan, dalam komunitas, teman. Mungkin merasa tertekan, mungkin merasa malu, mungkin merasa minder ketika bergaul dengan teman-temannya. Ya. Wah, kalau saya pergi sama teman saya ini saya nggak merasa bahagia. Kenapa? Dia pakaiannya bagus-bagus, punya gelang emas, punya baju yang bagus, yang model terbaru, HP-nya yang model terbaru. Tapi kalau saya pergi, saya jelek sendiri. Bajunya sudah lama sendiri, barang-barang saya sudah kuno. Kita merasa di situ minder. Bahagia itu ada. Tetapi kalau kita nggak merasa seperti itu gimana? Ya pergi aja apa adanya. Yang penting happy. Kadang kita membuat susah bahagia karena kita merasa. Padahal orang lain melihat kita biasa saja. Oh dia biasa, dia cantik, bajunya juga bagus. Oke lah, standar lah, sudah bagus lah. Tapi kita sendiri yang kadang merasa, bahkan kita sendiri kadang yang merendahkan. Ya. Kebahagiaan ketika berkumpul itu bukan dengan cara merendahkan diri kita, tetapi dengan cara kita rendah hati. Berkumpul dengan orang lain, maka kita akan merasa bahagia, dihormati, bukan merendahkan diri kita. Ya, ini mungkin kita bahagia dengan keadaan diri kita. Coba Bapak Ibu yang merasa gak bahagia ketika berkumpul dengan orang lain, buang perasaan itu. Belum tentu yang Anda khawatirkan, yang Anda
ada merasa itu orang lain pikirkan. Kadang hanya kita sendiri yang merasa. Mungkin kita tak bahagia dengan apa yang kita miliki. Ada juga, ada orang yang bahagia karena tidak memiliki. Ada orang bahagia yang sudah memiliki. Kenapa tidak bahagia ketika memiliki? Yang pertama, takut kehilangan, takut diambil orang, takut berpisah. Kalau tadi bahagia kalau yang tidak memiliki, mungkin ketika belum memiliki pacar, saya akan bahagia kalau memiliki pasangan. Ketika saya sudah menikah, ketika sudah menikah tidak bahagia, takut suami saya, istri saya ganteng, jangan-jangan nanti dia keluar malam dan jangan-jangan diambil orang. Jangan-jangan barang yang saya miliki saat ini pergi, tidak bahagia, takut, khawatir. Jangan-jangan barang saya ini nanti saya makan, duduk, diambil orang, dijamret, dicopet. Tidak bahagia. Kadang ada juga yang demikian. Bahagia sebenarnya itu sederhana. Apa yang membuat kita menderita? Lepaskan. Apa yang membuat kita menderita itu? Lepaskan. Perasaan merasa begini, merasa begitu, lepaskan. Ketakutan kehilangan begini begitu, lepaskan. Maka kita akan lebih mudah merasakan kebahagiaan itu. Mungkin kita bahagia dengan apa yang tak kita miliki, ya sama tadi. Ketahuilah apa yang membuatmu tidak bahagia, lalu buang sekarang juga. Ya, itu tadi sebelumnya definisi kebahagiaan ketika kita bertanya kepada masyarakat umumnya. Tetapi di dalam Buddhis, di dalam Dhamma, apa sih kebahagiaan itu? Apa? Mungkin kalau kita di dalam masyarakat, kebahagiaan ada dua jenis kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan materi, kekayaan, keberuntungan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Itu kebahagiaan materi. Dan kebahagiaan non materi atau spiritual. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Dhamma bukan hanya dua jenis kebahagiaan, tetapi ada tiga jenis kebahagiaan. Kalau yang dua jenis kebahagiaan mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan salah satunya. Mungkin kalau tidak kebahagiaan spiritual, Bapak Ibu saya yakin sudah mendapatkan kebahagiaan materi. Sudah bahagia dengan materi yang didapatkan? Sudah belum? Belum, karena kita merasa kurang. Ya. Mungkin kita saat masih kecil, masih anak-anak, masih sekolah, kita dapat uang 10.000 aja sudah bahagia. Keinginannya kalau sekolah nanti dapat uang saku tambahan jadi 10.000, yang biasa 5.000, itu sudah merasa bahagia. Yang sudah dewasa, sudah kerja, masuk gajinya berapa kalau masuk? Baru 1 juta ya? 1 juta. Ya pokoknya itulah. Dia bahagia kalau gajinya sudah naik 2 juta atau 3 juta. Dia baru bahagia. Kalau sudah menjadi bos untuk 2 juta, 3 juta, bahagia nggak? Belum. Kalau bisa 10 juta. Begitu terus sampai nanti beberapa kali sudah tinggi pun tidak ada batasnya. Itu kebahagiaan materi. Kebahagiaan spiritual
Bagaimana? Mungkin saat ini ada baru proses untuk mendapatkan itu. Ya, dalam Buddhis yang terpenting adalah sadar dengan keyakinan maka kita mewujudkan apa yang kita inginkan menjadi lebih mudah. Kebahagiaan duniawi, kebahagiaan surgawi, dan kebahagiaan para mata atau nibbana. Apa kebahagiaan duniawi? Seperti tadi, sukses, kaya, pokoknya yang berupa duniawi. Kebahagiaan surgawi, ketika nanti kita meninggal terlahir di alam malam surga. Itulah kadang-kala tujuan kita. Bapak Ibu di sini kalau ditanya kalau mati nanti mau jadi apa? Mau lahir di mana? Mau di mana? Surga. Nibbana. Jangan terlalu mengharap. Surga saja udah untung itu kan. Ya. Kalau surga, Bapak Ibu rajin berdana, saya jamin masuk surga. Nanti saya tunggu di perempatannya. Ditambah lagi dana, ditambah menjalankan sila alam dewa. Nanti saya tunjukkan jalannya. Tunggu di perempatan. Tambah lagi dengan samadhi, kebijaksanaan. Nah, itu yang paling atas bisa mencapai nibbana. Kalau itu nanti kita bareng-bareng. Bagaimana banyak cara mendapatkan kebahagiaan duniawi itu? Bagaimana caranya? Kebahagiaan duniawi untuk berumah tangga dapat dicapai dengan keuletan, rajin, semangat yang tinggi atau utana sampada. Kita mau sukses, mau kaya, bisa. Kalau kita mau berusaha, mau bekerja, keuletan, tidak malas-malas. Kita mau kaya melihat orang itu cuma duduk di situ kaya. Saya ikutlah duduk saja nanti bisa kaya seperti dia. Ya tidak bisa karena mereka mungkin orang tuanya sudah kaya. Kebajikan di masa lalu juga mempengaruhi. Kalau hidup kita nilai seperti orang lain, orang lain itu bisa, saya berarti bisa seperti dia. Belum tentu, karena hasil kebajikan di masa lalu itu menentukan kondisi hidup kita. Kalau kita sekarang belum bisa, berarti kita harus berusaha dengan semangat. Maka mungkin kalau belum bisa saat ini, ya apa? Mungkin di kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang belum bisa, oh ya nanti akan datang. Pending dulu, selanjutnya. Pasti bisa, tetapi kita nggak tahu kapan waktunya. Dengan itu maka berumah tangga akan mendapatkan kebahagiaan berupa harta kekayaan. Setelah berhasil mendapatkan kebahagiaan harta kekayaan, sepatutnya berumah tangga berusaha menjaga dan merawatnya atau araka sampada. Karena harta kekayaan dapat hilang lenyap oleh api kebakaran dan lain sebagainya. Mungkin kita di sini ada yang sudah terlahir di keluarga yang kecukupan. Kebahagiaan duniawi otomatis sudah kita dapatkan. Lain, baru lain, sudah di ruang ber-AC, sudah ada suster, udah langsung bersih. Coba kalau di kampung, keluar sampainya kandang babi, kandang kambing, boro-boro ada AC, air panas saja rebus dulu, ya kan? Anda mungkin mendapatkan yang sudah spesial, sudah mendapatkan kebahagiaan duniawi, terlahir di tempat keluarga yang sudah kecukupan. Selanjutnya Anda harus menjaga keluarga, menjaga kekayaan yang Anda miliki. Bukan malah dihambur-hamburkan, bukan malah dihabis-habiskan. Oh gak apa-apa lah, harta bapak saya kan banyak, gak habis kok 7 keturunan. Kalau kita lalai gak menjaga itu, tiba-tiba
langsung hilang, langsung habis, ya kebahagiaan itu tidak ada lagi. Ya. Setelah merawatnya, kita seharusnya mempunyai beberapa hal. Pertama, kalyanamita, sahabat yang baik. Ini. Setelah kita sukses mendapatkan kebahagiaan duniawi, di dalam Dhamma juga dijelaskan, bergaul dengan orang yang bijaksana. Tak bergaul dengan mereka yang tak bijaksana adalah berkah utama. Ini di dalam Manggala Sutta sudah jelas. Mungkin ketika orang kaya dalam pergaulannya dengan orang yang kurang bijaksana, contohnya bagaimana? Suka menghambur-hamburkan uang, mungkin suka berpoya-poya dengan hartanya, merasa dia kaya, oh saya berpoya-poya, pergunakan harta materinya. Pada akhirnya bagaimana? Dengan persahabatan itu mereka dengan pertemanan yang tidak baik, tidak bijaksana, maka akan berakibat penderitaan di kemudian hari. Sahabat juga mempengaruhi kita. Setelah kita mendapatkan kebahagiaan duniawi, bisa hilang karena kita berkumpul dengan orang yang tidak sesuai. Maka Sang Buddha pun pernah mengatakan kepada para biku, Sang Buddha pernah mengatakan kepada para biku, wahai biku, sebelum kamu menemukan sahabat kalyanamita dalam pengembaraan dalam spiritual, lebih baik kamu mengembara seorang diri. Itu ketika itu Sang Buddha memberi nasihat kepada para biku. Begitu juga kehidupan rumah tangga kita. Kadang ada, Bante, saya kalau nggak kumpul sama orang-orang itu nanti saya dikira kampungan, saya dikira nggak pergaulan, nggak fair, nggak apa. Itu karena itu teman sekolah saya dulu, Bante. Oh itu anak dari kampung saya, Bante. Kalau saya nggak kumpul dia nanti dibilang sombong. Bapak Ibu pilih dibilang sombong atau kehidupannya tidak baik? Sekarang, ya kan? Kalau prinsip saya, lebih baik saya dibenci orang daripada munafik hanya untuk disukai orang lain. Kadang-kala yang sering terjadi di kehidupan kita begitu. Kita nggak nyaman tetapi kita berusaha untuk bersama orang itu. Akhirnya apa? Kita menderita, hidup kita hancur, spiritual kita menurun. Semuanya kacau balau. Kata siapa itu? Yang anak kecil, kacau balau. Makanya itu dalam pergaulan pun harus dijaga. Kita harus seimbang sama jiwa, tidak boros, tidak juga kikir. Nah, kalau kita sudah memiliki kebahagiaan dunia, kekayaan yang mencukupi, kita juga harus memiliki kedermawanan, mempergunakan harta yang kita miliki ini untuk kebahagiaan surgawi. Apa bisa, Bante? Bisa. Karena kebahagiaan surgawi bisa kita dapatkan dengan hasil kebahagiaan duniawi. Kalau kita kaya, rajin berdana, rajin memberi kepada orang lain, maka dengan hasil berdana itu, dengan berdana mengakibatkan kita terlahir di alam yang berbahagia, salah satunya alam surga. Jangan nanti sudah jadi kaya, jadi KTP. Tahu KTP? Tahu KTP? Kaya tapi pelit. Sudah kaya, pelit. Maka kebahagiaan mungkin dirasakan pada saat ini saja. Bahkan pada saat ini pun kekayaannya tidak membawa kebahagiaan karena kikir, pelit. Orang itu kaya, mobilnya bagus, tapi pelit. Nggak usah sama dia. Jangan mau kalau diajak sama dia. Makan kemarin di Sesuite dapat habis 700.000, saya yang bayar 500, dia 100 aja. Padahal dia kaya. Ya, ajak makan
kesini tak ajak kesini, yang dibawa kupuan makanan gratis. Kaya. Jadi tidak membawa kebahagiaan surgawi. Ya. Yang kedua, kebahagiaan surgawi dapat dicapai dengan 4 hal. Apa kebahagiaan itu? Kebahagiaan surgawi itu kehidupannya selanjutnya bisa kita capai dengan 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama dengan sadar, keyakinan. Saat ini keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dengan sadar atau keyakinan, maka kita akan mudah melakukan setiap ajaran Sang Buddha. Kita tidak akan ragu dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, dengan ajaran Dhamma yang ada. Dengan tidak ragu, maka secara otomatis akan mudah bagi kita untuk melaksanakan Dhamma, dan dengan melaksanakan Dhamma itu maka kebahagiaan surgawi juga akan tercapai. Bapak Ibu belajar Dhamma sebelum memiliki keyakinan sadar terhadap ajaran Buddha itu sendiri, terhadap Buddha Dhamma, maka dalam prakteknya pun ragu-ragu, masih keraguan. Apa benar ini berdana itu membawa kebahagiaan? Apa benar menjalankan sila itu membawa kebahagiaan? Apa benar meditasi itu membawa kebahagiaan? Memang Sang Buddha pernah mengatakan, jangan percaya begitu saja dengan apa yang saya ajarkan, namun selidiki jalan terlebih dahulu. Tetapi ketika kita mempelajari Dhamma, kalau kita tidak ada sadar keyakinan terhadap kebenaran Dhamma itu sendiri, maka dalam praktek pun kita akan ragu-ragu, susah. Belum tentu benar aja kok. Ya kan? Apa itu benar? Untuk salah satunya kita lancar dalam menjalankan sila, berdana, meditasi, kita harus mempunyai sadar, keyakinan, yakin bahwa kebenaran ini membawa kebahagiaan. Karena Sang Buddha juga di salah satu sutta, Dhamma kebenaran ini akan dapat membawa umat manusia mengakhiri penderitaan. Kalau tidak bisa, maka Dhamma tidak saya ajarkan. Sang Buddha, Dhamma kebenaran ini akan dapat membawa orang meninggalkan penderitaan, mengakhiri penderitaan. Maka diajarkan. Yang kedua dengan moralitas. Dengan moralitas pasti kita sudah tahu. Dengan apa? Menjalankan sila. Kebahagiaan surgawi juga dapat tercapai. Moralitas adalah bagian dari Dhamma Sang Buddha. Menjalankan sila berarti juga menjalankan Dhamma yang dapat menghasilkan kebahagiaan. Bapak Ibu, saya yakin sudah tahu semua apa itu Pancasila. Sudah tahu? Hafal semua? Coba kalau yang sudah hafal angkat tangan. Sudah hafal? Sudah tahu? Yang lain sudah tahu? Nah, nanti yang nggak tahu tanya yang sudah tahu ya. Yang sudah menjalankan? Angkat tangan. Yang nomor berapa? 1, 2, 3, 5 semua. Luar biasa. Satu. Tetapi apakah benar 5 kita jalankan semua setiap hari? Walaupun kita belum bisa menjalankan dengan sempurna, setidaknya kita berusaha. Karena kita di dalam agama Buddha, moralitas ini sudah sebagai pilihan. Menjalankan sila pilihan, kita mau jalankan 5 sila boleh, mau 8 sila boleh, mau 10 sila boleh, mau 227 boleh sekali. Tapi sayangnya banyak yang enggak memperbolehkan. Ya kan, anaknya mau jadi biku, janganlah nanti penerusku siapa. Orang tuanya lebih suka menjadi penerus dia daripada penerus Dhamma. Orang tua itu kadang lebih suka anaknya penerus pendeta
penderitaan daripada mencapai kebahagiaan. Wah, kenapa Bante kok menjadi penerus kebahagiaan? Ya, kalau penerus keluarga kan punya anak, cucu lahir lagi, punya anak, cucu lahir lagi, ya penderitaan terus. Tapi kalau jadi biku, menderita enggak? Wah, menderita juga sih. Kadang-kadang. Tetapi paling tidak ya sedikit berkurang. Ya, bapak-bapak di sini mikir istrinya, Bante mikir juga istri orang lain. Istri bapak ini kalau ada masalah kadang juga curhat sama Bante. Nah, itu yang kita pikir. Ibu-ibu sama, bapak-bapak juga begitu, saling curhat-curhat. Terus yang saya heran, Bante-nya curhat sama siapa? Ya kan, lebih menderita. Tetapi penderitaan spiritual ini perlu perjuangan. Kalau disadari, jangan dibuat susah. Hidup ini jangan dibuat susah. Berlatih. Nah, kita menjadi samana, menjadi bertapa ini berlatih. Mungkin yang bosan udah berkeluarga, bosan kehidupan keluarga, ya mencobalah jadi biku. Ya paling enggak 1 minggu. Kalau kurang ya 2 minggu boleh. Kalau kurang tambahlah 1 bulan. Kalau kurang ya selamanya gak apa-apa. Nah kayak ini sama Nera yang di belakang, sama Nera Riki. Dia bosan sudah masak di wihara, pakai jubah sekarang kan. Coba, ini sama Nera ini yang biasa masakan bapak ibu kalau makan di depan itu. Nah ini sama Nera Riki. Tapi karena bosan masak, nah sekarang berlatihlah jadi sama Nera. Bukan bosan pergi, nah, tapi kan menjadi sama Nera tetap di sini. Wah mungkin Riki waktu itu mungkin lihat, wah enak ya Bante ya, pagi-pagi jalan pendapatan dapat makan, gak usah masak. Setelah dia jadi sama Nera, susah ya Bante, pagi-pagi harus bangun, centing, pakai jubah, harus pindah patah lagi. Ya. Semua kondisi itu susah kalau kita buat susah. Makanya hidup jangan dibuat susah. Mungkin bapak ibu lihat saya di tempat, wah enak ya Bante, lebih bahagia kayaknya. Mandi gak usah pakai sampo, mau pergi ke wihara gak usah sisiran, ya kan? Lebih enak kayaknya. Tetapi mungkin Bante yang di depan lihat di sana enak. Wah ini ya pergi ke wihara, bergandengan sama pasangannya, kayaknya enak ya. Kan pas ditanya, ini saja baru saja bertekar di rumah Bante. Ternyata sama-sama relatif. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Hidup susah itu kalau kita buat susah, ya. Yang ketiga dengan dana. Nah sudah jelas, dengan berdana kebahagiaan surgawi juga dapat dicapai. Banyak contoh orang yang mencapai kebahagiaan surgawi dengan berdana. Seperti seorang yang rajin berdana pada zaman Sang Buddha, sehingga pada saat ia meninggal dunia, ia terlahir di alam surga. Banyak sekali kisah-kisah umat berumah tangga. Seorang Anathapindika berdana kepada seorang Buddha, kepada para biku, menyokong sana, maka kehidupan selanjutnya ia terlahir di alam yang berbahagia dalam surga. Bahkan mungkin kebahagiaan dalam berdana ini kita bisa rasakan pada saat ini. Namun kadang kita lebih senang ketika kita diberi. Jujur saja, ibu-ibu lebih suka, lebih bahagia ketika memberi atau ketika mendapat? Jujur, ayo, memberi atau mendapat? Yang nggak jujur, hidungnya tambah panjang. Pasti kita lebih suka, lebih bahagia ketika mendapatkan. Apalagi kalau bapaknya wah udah dapat untung dikasih, nah untuk shopping, nah lebih bahagia. Tetapi kalau kita memberi kayaknya, ini tinggal segini ya,
nanti ke wihara. Ada uang 100.000, ada uang 5.000, ada uang 5.000 di satu sini, 100.000 di sini. Ada kotak dana. Jujur, ibu lebih milih yang mana yang masukkan kotak dana? 100 atau 5.000? Jujur. Nah, hidungnya tambah panjang ya. Pasti pilih yang 5.000. Tapi misalnya bapak ibu dikasih uang murah 200.000 sama 50.000, pilih mana? Pilih mana? Dengan tegas 200.000. Tapi kalau ke kotak dana 100.000 sama 5.000, pilih 5.000. Itulah kadang yang membuat hidup kita susah. Hidup jangan dibuat susah. Ada 100.000, ada 5.000, masukkan 100.000, 5.000, masukkan juga lah. Tinggal 5.000 aja mau dapat apa? Ya. Kalau kita senang dalam melakukan itu, pasti kita merasa oh bahagia, saya bisa berdana. Coba orang-orang yang tidak memiliki itu, dia mau berdana aja harus berusaha, harus benar-benar bekerja. Mau makan harus nyangkul dulu. Nah, saya kalau di kampung dulu mau dapat padi yang bagus, saya harus nyangkul dulu, harus tanam padi dulu, harus mengairi, harus apa, harus panen, harus menjaga dari burung. Coba bapak ibu mau makan tinggal pelayan makan, tinggal ngambil menu, ya kan? Pesan apa? Babi panggang, sate goreng, bakso, tinggal pesan. Itu aja masih ngeluh, ini gimana yang masak kok nggak enak masakannya, udah saya minta diskon. Nggak bersyukur. Ketika kita ingin melakukan kebajikan, coba renungkan, bersyukur karena saya masih bisa melakukan kebajikan. Banyak orang di sekeliling kita yang mau melakukan kebajikan susah karena tidak memiliki. Gitu. Ada yang masih yang memiliki kesempatan, manfaatkan kesempatan itu untuk berbuat baik. Yang terakhir, kebahagiaan paramat, kebahagiaan yang sejati di dalam agama Buddha. Mungkin kebahagiaan yang model ini mungkin di dalam masyarakat Anda tidak menemukan. Yang ditemukan kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan surgawi. Maka kalau di dalam agama Buddha lebih banyak. Karena agama Buddha ini mungkin yang luar biasa lah agamanya. Kalau Anda bisa belajar agama saja, bisa berbagi kepada orang lain, wah, pintar. Ajaran Buddha memang berat, susah. Tetapi kalau sudah mempelajari, itu harus bisa berpikir. Anda pintar, berarti saja baru ngintip-ngintip ajaran Buddha aja sudah pintarnya kayak gini. Ya. Gimana kalau mempelajari benar-benar? Baru ngintip-ngintip, berarti ini baru ngintip-ngintip saja. Kalau sudah mempelajari semua, dipraktekkan, luar biasa. Ya. Itulah kebahagiaan nibbana atau kebahagiaan yang sejati. Ini adalah kebahagiaan yang paling tinggi, dapat dicapai dengan terus mensucikan pikiran melalui meditasi, berdana dan perbuatan baik. Sabapa saakarana, kusala sawapasamada, satito paryoda panah. Itulah yang harus dijalankan untuk mencapai kebahagiaan paramat, kebahagiaan yang tertinggi. Bapak Ibu mau? Mau? Sabar. Saya enggak menjamin berapa kali kelahiran lagi ya. Yang penting nanti saya tunggu di sana lah. Doakan aja saya duluan. Ya, mungkin itu tadi ada 3 kebahagiaan di dalam Dhamma: kebahagiaan duniawi, kebahagiaan surgawi, dan kebahagiaan paramata. Ketiga kebahagiaan ini bisa kita capai dengan menjalankan Dhamma, sila, samadhi, dan
banyak. Jangan buat susah hidup ini dengan merasa wah berarti saya masih berkeluarga, susah kalau menjalankan silam. Ya, saya masih bisnis, susah kalau menjalankan silam. Wah, yang pertama membunuh, saya masih jualan apa namanya, yang jualan burung atau apa, masih membunuh. Susah, tidak susah. Bagaimana kalau mereka yang hidup di pantai, di pesisir, setiap hari harus mengambil ikan untuk mata pencaharian? Bagaimana? Apakah dia tidak menjalankan silam? Bisa. Secukupnya. Itu sebagai mata pencaharian, tapi secukupnya. Tidak mengembangkan loba. Kalau dapat itu ya secukupnya. Tetapi tidak diseimbangi dengan berbuat. Bukan hanya mencari. Tidak, mata pencarian itu secukupnya, tidak dengan keserakahan, mengambil berlebihan, mengambil ikan yang berlebihan, tetapi secukupnya. Di samping itu juga harus dibarengi dengan berdana. Ya, mungkin itu yang bisa nanti sampaikan. Ya, selanjutnya silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, ada diberi kesempatan. Boleh, berapa? Sampai jam 12. Pada zaman ini, jika kita membeli makanan, kita kan tidak tahu makanan itu layak atau tidak. Setelah kita makan ternyata memang tidak layak, kemudian makanan itu kita buang. Apakah itu termasuk perbuatan yang menimbulkan karma buruk? Demikian. Apa? Makanan yang kita beli ternyata tidak layak. Tidak layak karena apa ya? Misalnya kita beli gorengan ya, ternyata gorengannya ada mengandung plastik. Oh, mungkin mengandung pengawet atau apa gitu. Nah, jadi kita buang, tidak kita makan. Apakah itu juga termasuk perbuatan karma yang tidak baik? Justru kalau kita nggak membuang, apa dampaknya? Kalau kita sudah tahu, kita setelah membeli makanan itu, tetapi makanan itu tidak layak untuk kita konsumsi. Kalau kita masih makan, berarti kita yang bodoh, bilang ibu ini. Kita membuang makanan itu dengan niat apa? Kalau kita membuang makanan ini dengan niat kebencian, wah awas ya, yang jual ini sudah nipu saya. Setelah saya beli, saya tahu ini bahan pengawet atau apa. Kita membuang tetapi menaruh rasa benci kepada orang itu. Ya, ada sedikit mengotori hati kita. Tetapi kita membuang makanan itu karena kita sudah tahu makanan itu tidak layak kita konsumsi. Itu bukan karma buruk, tetapi kebijaksanaan kita. Kita harus berpikir bijaksana. Daripada saya nanti sakit, daripada nanti ini berbuat buruk kepada saya yang memakan, yang mending dibuang. Memang harus dibuang kalau kita tahu makanan itu tidak layak. Jangan malah, wah ini kayaknya nggak layak untuk saya makan ini, karena ini mengandung formalin atau kasih orang lain aja lah. Nah ini yang tidak baik. Kadang ada loh orang yang itu ya kan. Pernah nggak mendengar orang punya toko? Nah ini roti, ini tahun 2017, Pak, ini 2016 taruh sini. Ibu kok nggak dibuang? Oh ini kasih anak jalanan. Dan nanti kalau mati gimana? Mau mati nggak saya aja kok. Itu yang tidak baik. Kalau sudah tahu nggak layak, ya seharusnya memang dibuang. Tetapi ingat Bapak, kita membuang itu karena tahu itu tidak layak. Bukan dengan menaruh dendam atau kebencian kepada si penjual. Ya itu ya. Yang penting tidak menaruh kebencian. Oke, selanjutnya ada yang ibu-ibunya masih lama, masih 30 menit lagi. Hidup ini kebahagiaan kita jangan
menunggu. Jangan mengharap orang lain. Jangan menggantungkan ini kepada hal yang akan datang. Tetapi kebahagiaan ini bisa kita capai pada saat ini, sekarang juga. Satu pesan, bahagia itu sederhana. Apa yang membuat Anda menderita? Lepaskan. Anda ke toilet karena menderita, makanya cepat-cepat ke toilet, lepaskan. Bahagia enggak? Itu kunci hidup. Seperti ke toilet. Ketika kita sesat, cepat-cepat mencari toilet. Ketika sampai toilet, bagaimana perasaannya? Bahagia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita merasa tertekan, merasa terikat, merasa melekati segala sesuatu yang kita miliki, membuat kita gak bahagia. Lepaskan. Oke, sekian. Terima kasih dari saya.